Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Habibi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Tadris Bahasa Inggris angkatan 22C. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang materi filsafat. Daftar isinya yaitu filsafat pertengahan, patristik dan skolastik Renaissance, filsafat modern, filsafat kontemporer atau modernisme, filsafat Islam kontemporer, filsafat Timur di India dan Cina, dan filsafat Indonesia. Sejarah pemikiran filsafat pada abad pertengahan berlangsung selama 10 abad, yakni sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-16 sebelum Masehi. Abad pertengahan juga dikenal sebagai zaman kegelapan atau abad pertengahan. Dikatakan berada di zaman kegelapan karena filosofi dan pengetahuan ini terkurung di bawah otoritas gereja. Abad ini juga dikenal sebagai abad pertengahan, yang memediasi filosofi dan budaya Yunani hingga Renaissance. Filsafat yang berkembang dikenal dengan filsafat patristik dan filsafat skolastik. Pada umumnya, pada zaman kegelapan, pola pemikiran ini ditandai dengan kemunduran peradaban Yunani dan permulaan ajaran Kristen. Dengan semakin dikenalnya kekristenan, filsafat menurun pada periode ini. Pendahuluan sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492, penemuan benua Amerika yang ditemukan oleh Columbus sebagai data akhirnya. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka, filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Ciri filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya klerus, yakni golongan rohaniwan atau biarawan dalam gereja Katolik, misalnya uskup, imam, pimpinan biara, atau rahib. Minat dan perhatian mereka tercurah pada ajaran agama Kristiani. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua. Pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena tidak mengakui wahyu. Kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, akal dapat dibantu oleh wahyu. Apa perbedaan filsafat patristik dan skolastik? Perbedaan dua masa ini adalah di masa patristik, ajaran gereja dianggap sebagai filsafat yang sejati sekaligus sebagai wahyu. Sedangkan pada masa skolastik,
Berbagai pertanyaan diuji secara tajam dan rasional, tak hanya bergantung pada ajaran gereja saja. Filsafat modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Dan filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes lahir di La Haye-Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga burjuis. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern antara lain menghidupkan kembali rasionalisme keilmuan, subjektivisme atau individualisme, humanisme, dan lepas dari pengaruh atau dominasi agama, contohnya gereja. Filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19. Ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental, beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kontemporer adalah pada waktu yang sama atau pada masa kini. Kontemporer adalah istilah yang bisa juga disebut dengan semasa, sewaktu, atau dewasa ini. Kontemporer juga populer dengan sebutan kekinian sekarang ini. Filsafat kontemporer berkembang dengan sangat cepat serta mengalami pergeseran dan modifikasi. Hingga sekarang kita bisa melihat dengan mata telanjang warna-warni aliran-aliran filsafat di barat yang dominan pengaruhnya. Perbedaan zaman modern dengan zaman kontemporer ialah modern merupakan sesuatu yang terbaru, sedangkan kontemporer adalah sesuatu pada masa kini. Pemikiran Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern, abad ke-19 hingga sampai saat ini. Ciri dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Munculnya fenomena paham keislaman yang sangat beragam, tentu memiliki latar belakang kemunculannya, batasan, dan ciri-ciri dari masing-masing gerakan pemikiran Islam yang muncul di Indonesia. Masing-masing memiliki corak dan wajah yang cukup beragam. Dari corak tersebut perlu diketahui dan dipelajari. Adapun jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan sosiologi, agama, dan sejarah yang akan mengungkap beberapa konsep pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia semakin berkembang dengan lahirnya beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam diantaranya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Nur Khalid Majid, Fazlur Rahman, Muslim Hasan Hanafi, Adonis, Mahmud Muhammad Taha, Nas Hamid Abu Jaid, Muhammad Sahrur, dengan berbagai pemikiran yang berbeda-beda. Adapun perkembangan dan konsep pemikiran Islam di Indonesia ada 4, yaitu 1. Pemikiran Islam fundamentalis, 2. Neo-tradisionalis, 3. Neo-modernis, dan 4. Liberalis. Kontemporer artinya kekinian. Modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Jadi, seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Menurut istilah terminologi, Islam kontemporer adalah untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi tekstual maupun kajian konstekstual
mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Filsafat Timur. Filsafat Timur lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi, serta inteligensi dan perasaan. Tujuan utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan menghayati kehidupan. Dan untuk itu, pengetahuan harus disertai dengan moralitas. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan lain sebagainya, yang masing-masing merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Filsafat India. Filsafat India mengacu pada tradisi filsafat kuno di subbenua India. Aliran-aliran filsafat utama diklasifikasikan dalam ortodoks atau heterodoks, astika atau nastika, tergantung pada suatu dari 3 kriteria pilihan. Aliran itu percaya pada Weda sebagai sumber pengetahuan yang valid atau tidak. Aliran itu percaya pada premis Brahman dan Atman atau tidak. Dan aliran itu percaya pada kehidupan setelah kematian dan dewa-dewa atau tidak. Filsafat India menyebarkan banyak konsep seperti dharma, karma, samsara, reinkarnasi, dukkha, penolakan, meditasi, dan hampir semuanya berfokus pada tujuan akhir pembebasan individu melalui beragam praktik spiritual seperti moksa atau nirwana. Mereka berbeda dalam asumsi-asumsi mengenai sifat, keberadaan, serta kekhususan jalan menuju pembebasan akhir, sehingga menghasilkan banyak aliran yang tidak saling sejalan. Doktrin-doktrin kuno, mereka menjangkau berbagai filsafat yang ditemukan dalam budaya kuno lain. Selanjutnya, filsafat Cina. Filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang memengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Salah satu ajaran pada zaman klasik filsafat Cina adalah Yin-Yang. Yin-Yang adalah 2 prinsip induk dari seluruh kenyataan atau yang secara harfiah artinya positif dan negatif. Namun, implisit mewakili makna yang sangat mendalam tentang dualisme yang saling bertentangan, namun saling melengkapi dalam menyokong kehidupan dan mekanisme universal. Sehingga segala sesuatu dalam kenyataan kita merupakan sintesis harmonis dari derajat yin tertentu dan derajat yang tertentu. Penerapan prinsip keseimbangan yin-yang pada bangun arsitektur modern seperti Pino Science Center de Wolfsburg, Germany, dan Hotel Marqués de Riscal de El Ciego, Spanyol terlihat pada penggunaan material yang saling berlawanan, antara yang solid dengan yang transparan, antara yang tegak dengan miring, antara yang memantulkan cahaya dengan yang menyerap cahaya. Di Bali ada salah satu filsafat yang jarak jauh dengan filsafat yin-yang, yaitu filsafat Trihita Karana. Salah bagiannya menjelaskan tentang palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Ajaran ini sudah muncul sejak kepemerintahan Majapahit. Namun, istilah Trihita Karana pertama kali diperkenalkan pada tanggal 11 November 1966 pada waktu diselenggarakan konferensi daerah pertama Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di perguruan Dwi Jendra dan Pasar. Yang terakhir, filsafat Indonesia atau filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Sementara itu, pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Yap, setiap nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Beberapa pengertian filsafat Pancasila menurut ahli. Yang pertama, Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. Yang kedua, Soeharto. Filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia. Pancasila truly Indonesia. Yang ketiga, Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang keempat, Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Tujuan filsafat Pancasila: 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Dari pengalaman saya, menurut saya filsafat itu adalah salah satu ilmu yang berbahaya karena ya banyak beberapa orang yang ketika memegang kepercayaan sepenuhnya dengan filsafat, mereka itu rata-rata status mereka itu adalah ateis. Jadi menurut saya itu berbahaya karena takut terseret karena ilmu dari filsafat tersebut. Cuman setelah saya cari tahu, hakikatnya filsafat itu tidak menyesatkan. Yang membuat sesat itu berawal dari pemikiran orang itu sendiri yang belum cukup bekal dalam berfilsafat, yaitu orang yang belum terbiasa mengonsumsi rutinitas berfilsafat. Dalam berfilsafat, seseorang harus memiliki keberanian yang besar. Dan dari manfaat mempelajari filsafat,
Dan yang saya rasakan juga dari pengalaman saya, yaitu filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat atau bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Jadi kesimpulannya, filsafat bisa membuat kita lebih kritis. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dari penyampaian saya tentang materi dan pengalaman saya dalam pelajaran filsafat. Mohon maaf jika saya menyinggung atau ada kesalahan dalam video saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.